Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Dan kali ini kita akan mengupas lagi seorang tokoh yang fenomenal, yang pastinya terkenal sekali. Dan kalian pasti sudah pernah dengar ya. Dia adalah tokoh yang sangat penting dalam dunia sains, yaitu Galileo Galilei. Siapa sih yang gak kenal Galileo, ya kan? Dialah orang yang membuat kita bisa melihat bintang-bintang dengan cara yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Orang yang berani menantang pemikiran lama dan juga membuat perubahan besar dalam dunia ilmu pengetahuan. Siap-siap, karena kita akan menyelami kehidupannya yang penuh drama, penemuan yang sangat mengguncang. Dan juga pasti ada beberapa konflik dengan kekuasaan. Oke, langsung aja ya. Nanti aku juga akan kasih beberapa fun facts tentang Galileo. Jadi, langsung aja. Jadi Galileo ini lahir pada 15 Februari 1564 di kota Pisa, Italia, yang terkenal dengan Menara Miring Pisa. Nah, menara itu sih mungkin selalu miring ya, tapi pikiran Galileo ini selalu lurus. Galileo lahir dari keluarga yang sederhana, anak kedua dari Vincenzo Galilei, seorang musisi berbakat dan teoretikus musik, serta ibunya Giulia degli Amanati. Ayahnya adalah seorang pemikir kritis yang sering mempertanyakan tradisi musik dan mencari cara baru dalam menciptakan melodi. Dari ayahnya inilah Galileo mendapatkan semangat untuk mempertanyakan segala hal, sebuah kebiasaan yang kelak akan membuatnya terkenal. Dan pastinya juga berurusan dengan inkuisisi. Keluarga Galilei ini tidaklah kaya, malah bisa dibilang mereka sering kesulitan secara finansial. Tetapi, Vincenzo tetap memastikan Galileo dan saudara-saudaranya mendapatkan pendidikan yang baik. Meski keuangan tidak stabil, keluarganya menaruh harapan besar pada Galileo. Ayahnya berharap dia nanti bisa menjadi seorang dokter supaya mendapatkan penghasilan yang lebih baik daripada sekedar musisi. Pada usia 17 tahun, Galileo mendaftar di Universitas Pisa, tetapi bukan untuk belajar sains seperti yang kita mungkin duga. Dia dikirim untuk belajar kedokteran. Ini adalah keinginan ayahnya yang berharap Galileo bisa menjadi dokter dan memperbaiki kondisi keuangan keluarga. Namun, tidak lama setelah memulai studinya, Galileo menyadari bahwa dia tidak tertarik dengan kedokteran. Apa yang lebih menarik perhatiannya adalah matematika. Dia lebih suka menghitung rumus dan mengutak-atik angka daripada mempelajari anatomi manusia. Akhirnya, dengan keberanian yang luar biasa, Galileo memutuskan untuk meninggalkan studi kedokteran dan fokus pada matematika dan fisika. Ini mungkin langkah yang berisiko besar ya, tetapi itu menunjukkan bahwa sejak usia muda, Galileo sudah siap mengikuti passionnya meskipun harus mengecewakan keluarganya. Setelah meninggalkan studi kedokteran, Galileo mulai memfokuskan perhatiannya pada dunia fisika dan astronomi. Salah satu penemuan paling terkenalnya adalah teleskop. Namun, yang menarik adalah Galileo tidak menciptakan teleskop pertama. Perangkat ini pertama kali ditemukan oleh pembuat kacamata Belanda, yaitu Hans Lippershey. Tetapi Galileo menyempurnakannya dan membuatnya jauh lebih kuat. Jadi teleskop versi Galileo ini bisa memperbesar hingga 20 kali dan dia menggunakannya untuk mempelajari langit. Pada 1609, Galileo mulai melihat bintang-bintang dengan lebih jelas. Dia melihat bulan dan menemukan bahwa permukaannya tidak mulus seperti yang dipikirkan banyak orang. Melainkan, jadi bulan itu penuh dengan kawah dan gunung. Ini adalah penemuan pertama yang benar-benar mengguncang keyakinan bahwa langit sempurna dan tanpa celah. Namun, penemuan yang paling menggemparkan adalah 4 bulan yang mengorbit Jupiter, yang sekarang kita kenal sebagai bulan-bulan Galilean, yaitu Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Penemuan ini penting sekali karena ini membuktikan bahwa tidak semua benda langit berputar mengelilingi bumi. Namun, penemuan-penemuan ini membawa Galileo ke dalam konflik besar. Pada abad ke-17, kebanyakan orang termasuk gereja Katolik percaya pada teori geosentris, bahwa bumi adalah pusat alam semesta dan semua planet, bintang, dan matahari itu berputar mengelilingi bumi. Tapi, Galileo punya bukti yang mendukung teori heliosentris dari Kopernikus, yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya dan planet-planet termasuk bumi juga itu berputar mengelilinginya, mengelilingi matahari ya. Jadi bukan bumi yang dikelilingi, melainkan bumi yang mengelilingi matahari. Tentu saja ini bukan hal yang mudah diterima. Banyak orang merasa terancam oleh teori ini, terutama karena gereja Katolik menganggap bahwa mengubah pandangan dunia secara ilmiah sama dengan mengubah pandangan agama.
Maka pada 1616 alias tahun 1616 maksudnya, gereja mulai memperhatikan Galileo dan memperingatkannya untuk berhenti mendukung pandangan heliosentris. Tapi Galileo bukan tipe orang yang mudah menyerah. Tapi seperti yang kita tahu, menentang gereja pada masa itu bisa sangat berbahaya. Pada 1632, Galileo menerbitkan buku Dialogue Concerning the Two Chief World Systems yang dengan cerdik membahas perdebatan antara pandangan geosentris dan heliosentris. Meskipun disajikan dalam bentuk dialog, buku itu dengan jelas mendukung teori heliosentris. Gereja Katolik tidak senang. Pada 1633, Galileo dipanggil oleh Inkuisisi untuk diadili atas tuduhan bid'ah. Bid'ah bahasanya apa ya? Pokoknya menyimpang dari agama gitu ya. Bayangin aja ya, padahal saat itu Galileo tuh sudah berusia lebih dari 70 tahun dan dia masih harus berhadapan dengan salah satu institusi paling kuat di dunia. Inkuisisi menekan Galileo untuk menarik kembali pandangannya. Akhirnya di bawah tekanan yang sangat besar, Galileo terpaksa menarik teorinya dan mengaku bahwa heliosentrisme adalah salah. Tapi legenda mengatakan setelah persidangan saat dia pergi, dia berbisik "Epur Simuov". Nggak tahu nih ya benar apa enggak ya pronunciation-nya. Yang artinya adalah dan tetap saja ia bergerak. Sebuah pernyataan penuh keberanian bahwa meski dia dipaksa mengakui kesalahan, kebenaran tetap tidak bisa dirubah. Setelah pengadilan, Galileo dijatuhi hukuman penjara rumah seumur hidup. Namun meski terkurung, semangatnya untuk ilmu pengetahuan tidak pernah padam. Dia terus melakukan eksperimen dari rumahnya di Arcetri dekat Florence. Salah satu karya terpentingnya yang dia tulis selama masa tahanan rumah adalah judulnya adalah Discourses and Mathematical Demonstrations Relating to Two New Sciences yang menjadi dasar bagi ilmu mekanika modern. Dalam buku ini, Galileo membahas hukum gerak dan prinsip-prinsip yang nantinya akan menjadi inspirasi bagi Isaac Newton. Dan menariknya, meskipun dia dalam pengawasan ketat, Galileo tetap berhasil menyelesaikan karya ilmiahnya dengan bantuan dari murid-murid setianya yang terus datang mengunjunginya. Jadi meskipun hidupnya penuh dengan konflik, Galileo meninggalkan warisan yang luar biasa bagi dunia. Tanpa Galileo, kita mungkin tidak akan memiliki fondasi yang kuat dalam ilmu fisika modern dan astronomi. Banyak prinsip yang dia temukan tetap digunakan hingga saat ini, seperti hukum gerak dan penemuannya tentang inersia. Galileo ini mampu menunjukkan pada dunia bahwa mencari kebenaran ilmiah itu lebih penting daripada hanya menerima dogma. Jadi seorang Galileo ini benar-benar seorang pria yang tidak pernah berhenti melihat ke bintang-bintang, bahkan ketika dunia di sekelilingnya berusaha menundukkannya. Dari teleskop yang membawa kita lebih dekat ke alam semesta hingga pemikiran beraninya yang mengguncang keyakinan zaman, Galileo membuktikan bahwa sains adalah perjalanan tanpa akhir, penuh tantangan tapi sangat memuaskan. Galileo bukan hanya seorang ilmuwan yang berpengaruh, tapi juga tokoh budaya populer yang sering muncul dalam musik, film, dan karya seni modern. Kalau kalian pernah mendengar lagu legendaris Bohemian Rhapsody, yaitu dari Queen, pasti kalian ingat ketika Freddie Mercury ini dengan penuh semangat menyanyikan Galileo, Galileo itu ya. Kalian pasti sudah tahu ya lirik lagunya. Yap, itu adalah referensi langsung ke Galileo Galilei. Bahkan seorang penyanyi rock tahu betapa pentingnya Galileo. Selain itu, Galileo juga telah menjadi tokoh dalam berbagai film dan drama. Salah satu film yang paling terkenal adalah Galileo yang dirilis pada tahun 1975. Berdasarkan drama karya Bertolt Brecht. Jadi drama ini menyoroti konfliknya dengan gereja Katolik dan menunjukkan sisi kemanusiaan dari seorang Galileo. Dia adalah seorang pria yang harus memilih antara kebenaran ilmiah dan juga keselamatan dirinya sendiri. Sampai hari ini, Galileo terus menjadi inspirasi bagi banyak karya seni dan juga fiksi ilmiah. Salah satu hal yang membuat Galileo sangat menarik adalah pandangannya tentang hubungan antara sains dan agama. Galileo sebenarnya adalah seorang pria yang sangat religius dan dia tidak pernah berniat untuk menyerang kepercayaan agama dengan penemuannya. Namun, dia percaya bahwa Alkitab dan alam semesta adalah dua buku yang ditulis oleh Tuhan. Bagi seorang Galileo, jika alam menunjukkan sesuatu yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh dogma, maka sudah menjadi tugas para ilmuwan untuk memahaminya dengan lebih baik. Dia pernah berkata, "The Bible shows the way to go to heaven, not the way the heavens go." Artinya, Alkitab tidak dimaksudkan untuk menjelaskan ilmu astronomi, tetapi untuk memberikan panduan moral dan spiritual. Jadi dengan kata lain, sains dan agama bisa hidup berdampingan asalkan kita memahami tujuan dari masing-masing.
Jadi setelah kematian Galileo pada 1642, pemikirannya tidak berhenti di sana. Ada begitu banyak ilmuwan yang terinspirasi oleh karyanya dan meneruskan revolusi sains yang dia mulai. Salah satu ilmuwan terbesar yang sering dikaitkan dengan Galileo adalah Isaac Newton, yang dengan penuh hormat menyebut Galileo sebagai salah satu raksasa di pundak siapa dia berdiri. Newton ini tidak hanya mengambil inspirasi dari teori gerak Galileo, tetapi juga melanjutkan penelitiannya tentang hukum-hukum alam dengan menambahkan penemuan tentang gravitasi. Newton menggabungkan pekerjaan Galileo dan Copernicus, membuktikan bahwa planet-planet memang bergerak dalam orbit elips yang mengelilingi matahari. Jika Galileo adalah pionir, maka Newton adalah arsiteknya yang membangun fondasi sains modern di atas karya Galileo. Berbicara tentang warisan Galileo, mari kita lihat ke sekitar kita sekarang. Tahukah kalian bahwa banyak teknologi modern yang kita nikmati saat ini tidak akan pernah ada tanpa Galileo, dari satelit hingga GPS. Jadi prinsip dasar yang digunakan oleh perangkat-perangkat ini semuanya berasal dari pemahaman tentang gerak benda yang pertama kali diperkenalkan oleh Galileo. Bahkan, banyak peralatan rumah tangga kita yang sangat bergantung pada hukum-hukum fisika yang dia temukan. Misalnya microwave, mobil, dan bahkan pesawat terbang, semuanya berjalan berdasarkan hukum gerak yang ditemukan oleh Galileo. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa teleskopnya akan membawa kita ke dunia yang penuh dengan teknologi canggih. Tetapi begitulah ilmu pengetahuan bekerja, terus berkembang dari satu penemuan ke penemuan lainnya. Galileo mungkin hidup pada abad ke-17, tetapi pemikirannya masih hidup dan relevan hingga hari ini. Dia mengajarkan kita bahwa pencarian kebenaran tidak boleh terhenti hanya karena halangan atau ancaman. Galileo adalah bukti bahwa ketika kita berani mempertanyakan hal-hal yang tampaknya tidak bisa dipertanyakan, kita bisa menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Dia juga mengajarkan pentingnya skeptisisme ilmiah, bahwa kita harus selalu mempertanyakan apa yang kita lihat dan tidak menerima sesuatu begitu saja hanya karena itu adalah keyakinan umum. Kebenaran ada di luar sana, dan tugas kita sebagai manusia adalah mencarinya, bahkan jika itu berarti kita harus melawan arus. Oke deh, tadi itu ya rangkuman cerita hidup dari seorang Galileo Galilei. Kali ini aku mau kasih ada beberapa fun fact tentang Galileo. Oke, jadi Galileo ini pernah dijuluki Il Pius Mathematicus atau matematikawan yang soleh atau agamis oleh para mahasiswanya karena dia ini sangat sering mengaitkan angka dan matematika dengan keindahan ciptaan Tuhan. Baginya, matematika adalah bahasa Tuhan untuk menjelaskan alam semesta. Oke, selanjutnya Galileo ini awalnya ingin menamai bulan-bulan yang dia temukan bintang Medici sebagai penghormatan kepada keluarga Medici yang mendukungnya secara finansial. Tapi akhirnya nama-nama mitologi Yunani lah yang dipilih. Selanjutnya, Galileo ini juga sering bercanda bahwa dia melihat langit lebih jelas daripada orang lain. Bukan hanya karena teleskopnya, tapi juga karena otaknya bekerja 2 kali lebih cepat. Oke, fun fact lain bahwa seorang Albert Einstein ternyata sangat mengagumi Galileo. Einstein menyebut Galileo ini sebagai bapak sains modern karena dedikasinya yang luar biasa dalam menemukan kebenaran. Dan juga Galileo mungkin salah satu ilmuwan yang paling sering disebut dalam lagu-lagu. Selain Queen, band lain seperti Indigo Girls juga merilis lagu yang berjudul Galileo. Jadi di pop culture ternyata Galileo ini juga terkenal ya. Oke, fakta selanjutnya, Galileo ini sebenarnya ternyata punya banyak pendukung di dalam gereja Katolik sendiri. Jadi meskipun secara institusi gereja Katolik itu menentang teori Galileo, ternyata banyak imam dan teolog yang juga tertarik pada teori heliosentris Copernicus. Tetapi sayangnya otoritas yang lebih tinggi dalam gereja tidak sependapat. Juga fakta lainnya, Newton ini ternyata lahir pada tahun yang sama ketika Galileo meninggal, yaitu 1642. Jadi ini kayak seolah-olah tongkat estafet pengetahuan berpindah dari satu jenius ke jenius yang lainnya. Oke, selanjutnya jadi Galileo ini bukan hanya seorang astronom, tetapi juga seorang penemu yang sangat kreatif. Salah satu penemuan kecilnya yang menarik adalah termometer air, yang dia buat untuk mengukur suhu berdasarkan perubahan volume air. Ini adalah cikal bakal dari termometer modern yang kita gunakan sekarang. Dan juga ada salah satu kutipan Galileo yang paling inspiratif adalah all truths are easy to understand once they are discovered. The point is to discover them. Dengan kata lain, kebenaran memang selalu ada, kita hanya perlu berusaha keras untuk menemukannya.
Dan juga ingat, meskipun Galileo ini harus berurusan dengan inkuisisi dan dan menjadi seorang tahanan rumah ya, namanya tetap bersinar sampai hari ini. Bahkan ada sebuah pesawat ruang angkasa bernama Galileo yang dikirim NASA untuk mempelajari planet Jupiter. Buktinya, meskipun dulu dia itu ditentang habis-habisan, sekarang kita bisa mengatakan bahwa Galileo itu benar-benar mencapai bintang dengan roket NASA tadi ya. Oke, jadi itu tadi cerita tentang seorang Galileo Galilei, sang bapak sains modern yang tidak pernah menyerah untuk mencari kebenaran. Bahkan ketika seluruh dunia tampak menentangnya, dari masa kecilnya dipisah hingga perdebatan dengan gereja Katolik, hingga penemuan-penemuan yang mengubah cara kita memahami alam semesta. Galileo adalah contoh sempurna dari kekuatan tekad dan kecerdasan manusia. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan aku. Dan maaf kalau ada pronunciation yang salah. Semoga kalian suka. Dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.